Ta'ala dengan cara mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca apa yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam kitab Burdahnya. Kemudian mempelajari apa yang ada di dalam syariat Islam yang kita baca di dalam kitab Tauhid Aqidatul Awam, masih di dalam pembahasan tentang iman kepada para rasul yang jumlahnya ada 25 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama mereka dan sekelumit daripada cerita-cerita mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Di minggu yang lalu kita sudah membaca kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka sekarang di malam hari ini kita akan membaca kisah daripada Nabi Ilyas alaihi salam. Penyebutan tentang Nabi Ilyas di dalam Al-Qur'anul Karim hanya terdapat di dalam 2 surat. Pertama, disebutkan di dalam ayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan nama-nama nabi yang lain, yaitu di dalam surat Al-An'am. Kemudian yang kedua, yang sedikit ada ceritanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Ilyas ada di dalam surat As-Saffat, dimulai dari ayat ke 123, yaitu ayat yang berbunyi wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Ilyas itu termasuk salah satu daripada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihi salam, beliau adalah keturunan daripada Nabi Harun. Jadi Nabi Ilyas itu keturunan daripada Nabi Harun. Ilyas, kalau salah satu pendapat Imam Muhammad bin Ishaq, nama Nabi Ilyas itu atau nasabnya adalah Ilyas bin Yasin bin Fanhas bin Ma'izar bin Harun bin Imran. Ini nasab daripada Nabi Ilyas, maka beliau dikatakan min dzurriyyati Harun, termasuk keturunan daripada Nabi Harun. Nabi Ilyas ini Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ke satu kaum yang tinggal di daerah Ba'labakka di Libanon, daerah yang ada di negeri Libanon. Nama daerahnya Ba'labakka, yang sampai sekarang kata ulama sejarah daerah tersebut masih ada. Jadi kesimpulan kisah tentang Nabi Ilyas ini yang dikatakan oleh para ulama-ulama sejarah atau ulama-ulama tarikh, ketika salah satu nabi daripada nabi yang hidup di zaman Bani Israel telah wafat, maka kejadian-kejadian yang menimpa Bani Israel semakin besar, bahkan mereka semakin leluasa untuk menampakkan kerusakan, menampakkan kesyirikan, bahkan mereka kembali menegakkan patung-patung berhala, dan mereka mulai kembali menyembah patung berhala tersebut
dan meninggalkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas kepada mereka. Ketika Nabi Ilyas diutus oleh Allah kepada mereka, maka Nabi Ilyas tetap membawa ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Musa dengan memperbaharui, dengan kembali mengingatkan apa orang-orang Bani Israel yang telah mereka lupakan daripada hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab Taurat. Jadi Nabi Ilyas itu meneruskan apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Jadi apa yang ada di dalam kitab Taurat yang dilupakan oleh Bani Israel itu diingatkan lagi. Diingatkan lagi, disuruh oleh Nabi Ilyas untuk mereka mengamalkan lagi, melakukan lagi apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Nah, seperti para ulama-ulama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meneruskan dakwah Nabi dengan mengingatkan untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Walaupun mereka itu bukan yang menerima Al-Quran karena Nabi, tapi kitab itu menjadi pegangan untuk keselamatan umat Nabi Muhammad. Sehingga para ulama-ulama umat Nabi selalu mengingatkan, selalu memberitahu jangan menjauhkan diri dari Al-Quran, jangan meninggalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, jangan mengabaikan daripada yang namanya Al-Quran. Sebab apa yang ada di dalam Al-Quran dan kitab suci yang lainnya itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Ilyas begitu mengingatkan kaumnya untuk kembali membaca kitab Taurat dan mengamalkan kitab Taurat tersebut. Sebelum Nabi Ilyas, setelah wafat Nabi Musa, itu ada seorang nabi namanya Yusha bin Nun. Nah, ketika Nabi Yusha bin Nun ini adalah orang yang menguasai negeri Syam, sehingga negeri Syam itu dibagi-bagi kepada Bani Israel, dan keturunan Bani Israel ada yang menempati di daerah yang namanya Ba'la Bakkah. Nah, Nabi Ilyas ini pun juga termasuk orang-orang dari Bani Israel yang keluarganya mendapatkan bagian Ba'la Bakkah. Maka Nabi Ilyas Allah utus untuk berdakwah di daerah Ba'la Bakkah dan sekitar-sekitarnya. Syam, Libanon itu sekarang, tapi dulunya masih termasuk daripada negeri Syam. Syam itu luas. Kalau sekarang sudah terpecah menjadi empat negara. Itu Nabi Yusha yang membagikan Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak untuk mengisi daerah-daerah yang ada di negeri Syam. Nah, kakek moyang Nabi Ilyas ini menempati daerah Ba'la Bakkah. Sehingga Nabi Ilyas diperintahkan untuk berdakwah di daerah tersebut. Di daerah Ba'la Bakkah saat itu ada seorang raja, yang mana raja ini raja yang memaksa kaumnya untuk melakukan perbuatan sesat, dengan memaksa kaumnya kembali menyembah patung berhala. Di penguasa itu menjadi salah satu peran bagaimana nasib masyarakat. Jikalau penguasanya itu adil, maka otomatis masyarakatnya juga akan berperilaku adil. Kalau sudah penguasanya itu zalim, penguasanya itu jahat, akan memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak membuat masyarakat ingat kepada Allah, maka itu akibatnya masyarakat menjadi banyak jauh dari Allah.
Nah, ini di zaman Nabi Ilyas begitu. Rajanya yang memaksa masyarakat itu untuk menyembah patung, untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rajanya tersebut memfasilitaskan untuk mereka menyembah patung dengan dibuat patung berhala yang dibuat dari emas yang tingginya itu kurang lebih 20 zira, kemudian mempunyai 4 sisi, dan dinamakan patung itu dengan nama Ba'lun. Di Ba'lun itu daerah Ba'la Bakka, itu diambil daripada nama patung berhala yang disembah oleh mereka. Tapi kalau dalam susunan ilmu nahu, Ba'la Bakka itu termasuk isim ghairu munsharif daripada ilat tarkibu masjid. Jadi dua kata yang digabungkan jadi satu kata. Itu adalah tarkib masjid. Sehingga termasuk dalam isim ghairu munsharif. Singkat cerita, kenapa orang-orang tersebut terpengaruh? Karena syaitan. Manusia ini awalnya condong dengan benda-benda yang unik. Awalnya sekedar kagum melihat benda tersebut. Mulai datang syaitan untuk menyesatkan mereka. Seakan-akan syaitan itu membisikkan di telinga orang yang melihat benda tadi, kalau benda ini bisa membantu kamu, benda ini bisa menolong kamu, benda ini bisa ini. Sehingga mereka mulai percaya dengan benda itu. Nah, termasuk patung. Awalnya mereka hanya melihat kagum, hebat bentuk ukiran patung ini. Syaitan datang membisikkan di telinga dan menggoda orang yang melihat patung tadi. Itu yang kamu lihat, patung itu bisa memberikan kamu manfaat kalau kamu sembah, bisa menolong kamu, bisa membantu kamu, bahkan bisa membuat kamu sukses kalau kamu menyembahnya. Karena mereka tidak punya dasar iman yang kuat dan tergoda dan terpengaruh dengan lingkungan sekitar, akhirnya mereka mulai kembali menyembah patung tersebut, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ilyas berdakwah untuk mengingatkan mereka agar tidak menyembah patung tersebut, tapi kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Idz qala liqaumihi ala tattaqun." Dakwah Nabi Ilyas itu berkata kepada kaumnya, "Ala tattaqun." Kenapa kalian tidak takwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah kalian ingin menyembah Ba'al, patung yang mereka buat tadi? Wa tadharuna ahsanal khaliqin, dan kalian rela meninggalkan menyembah zat yang yang paling bagus dalam penciptaannya. Jadi Allah tuh pencipta yang terbaik. Kenapa? Kalau selain Allah yang menciptakan banyak. Manusia bisa menciptakan robot, manusia bisa menciptakan patung, tapi ciptaan mereka itu tidak sebaik ciptaan Allah. Kenapa? Kalau Allah bisa menciptakan makhluk dan Allah bisa memberikan ruh kepada makhluk tersebut, sehingga makhluk tadi menjadi hidup. Maka itu yang dikatakan oleh para ulama tafsir dari makna ahsanal khaliqin. Jadi Nabi Musa bertanya, kenapa kalian tidak takut sama Allah, sehingga kalian rela menyembah patung berhala ini dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang mana Allah itu adalah Tuhannya kalian dan Tuhannya kakek-kakek moyang terdahulu. Tuhannya kalian Allah, Tuhannya kakek kalian Allah, Tuhannya orang-orang dahulu adalah Allah. Kenapa kalian rela meninggalkan itu? Jadi Nabi Musa
Nabi Ilyas mengingatkan, kenapa alasannya untuk rela meninggalkan Allah, menyembah patung ini, sedangkan patung ini tidak bisa mendengar permintaan kalian dan tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Bahkan patung ini juga tidak bisa mencelakakan kalian. Kenapa? Karena dia hanya batu atau apapun yang dibuat oleh manusia. Karena yang bisa memberikan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diingatkan oleh Nabi Isa dengan kata tattaqun, takwa. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah, mengesahkan Allah itu juga bagian daripada takwa. Makanya para ulama membagi takwa itu ada 3 tingkatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kata takwa di dalam Al-Quranul Karim, sehingga mempunyai makna yang berbeda. Tingkatan yang pertama adalah takwa, yaitu Islam, iman. Ini yang dimaksud dalam ayat wa alzamahum kalimat taqwa. Kami telah mengharuskan mereka untuk mengucapkan kalimat takwa. Kalimat takwa adalah kalimat keimanan. Jadi takwa yang pertama adalah menjaga iman. Jangan sampai dirusak keimanannya sama Allah. Jangan sampai rusak keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, makna takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah secara zahir dan batin. Ini yang menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah. Itu mereka ambil dari ayat lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduk itu beriman dan bertakwa. Takwanya kalau penduduk itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan, sehingga rumah ada berkah dari Allah kalau orang-orang yang hidup di rumah tadi bertakwa sama Allah. Takwanya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kampung akan penuh berkah dari Allah kalau orang-orang yang tinggal di kampung tersebut bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kota juga begitu, negara juga begitu. Jadi keberkahan akan turun kalau orang-orangnya takwa, dalam artian menjalankan perintah, meninggalkan larangan, zahir dan batin. Kemudian tingkatan takwa yang ketiga, dan ini tingkatan takwa yang tertinggi, adalah mentiadakan di hatinya selain Allah. Yang hanya dia cintai, yang hanya dia ibadahkan, yang hanya dia harapkan, yang hanya dia rindukan adalah Allah. Ini yang dimaksud dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa itu tidak ada yang lain di hatinya, di pikirannya, tujuannya, segala yang dia lakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembah Allah, mengesahkan Allah bagian daripada takwa. Ini yang diingatkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaumnya. Tapi kaumnya tersebut fakadzabuhu, banyak yang tidak mempercayai Nabi Ilyas alaihissalam. Sehingga Nabi Ilyas pun ditolak oleh mereka, diusir oleh mereka, bahkan diganggu oleh kaumnya sendiri. Karena mereka tidak mempercayai apa yang diajak oleh Nabi Ilyas. Sempat Nabi Ilyas itu berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak baik untuk mereka. Sehingga ketika ditanya, ketika Nabi Ilyas minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada mereka, Allah mengatakan, silakan kau yang minta kepada aku, apa yang aku harus berikan kepada mereka.
Ini disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya Al-Imam Ibn Katsir. Sehingga kata Nabi Ilyas, tolong jangan turunkan hujan kepada mereka selama 3 tahun. Akhirnya tidak turun hujan. Selama itu tanah menjadi mati, tumbuhan pada mati, air pun sedikit mereka kesusahan. Akhirnya mereka baru mau menghadap Nabi Ilyas untuk meminta kepada Nabi Ilyas agar Nabi Ilyas berdoa sama Allah supaya kembali diturunkan hujan. Nabi Ilyas mengatakan, baik, saya akan lakukan, tapi dengan syarat kalian beriman sama Allah. Kalau sudah diturunkan hujan, mereka mengatakan, iya, kami akan beriman. Karena Nabi Ilyas berdoa, minta sama Allah, dan langsung diturunkan hujan. Setelah itu mereka menepati janji mereka. Mereka beriman sama Allah. Mereka menikmati kembali tumbuhan mereka, menikmati air lagi, karena sudah kembali turun hujan. Tapi setelah itu mereka lupa lagi untuk beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Ilyas pun tidak mau tinggal bersama mereka karena takut turun azab dari Allah, sebab mereka kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Ilyas pergi meninggalkan mereka, bukan untuk tidak mau mendakwahkan mereka, tapi tidak mau tinggal di tempat yang di situ mereka banyak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah Nabi Ilyas, dia naik ke atas bukit. Dalam riwayat yang lain, Nabi Ilyas pergi ke bukit ini selama 10 tahun. Ketika Raja Zalim itu masih hidup. Sampai dengar kabar raja itu meninggal dan diganti dengan raja yang baru, Nabi Ilyas kembali turun dan mendakwahkan itu raja untuk masuk Islam, dan raja tersebut mau beriman dan mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Ilyas. Ada riwayat Nabi Ilyas naik ke atas bukit. Di situ Nabi Ilyas alaihissalam tinggal di goa. Kemudian selama sekitar 7 tahun atau 4 tahun riwayat, sembunyi sendiri. Makannya dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar goa tersebut, buah-buahan dari pohon-pohon yang ada di sekitar goa tersebut. Dan mereka disuruh oleh rajanya untuk mencari Nabi Ilyas, tapi mata mereka dibuat tertutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak bisa menemui Nabi Ilyas alaihissalam. Padahal mereka sudah mencari, naik ke atas bukit-bukit, masuk ke dalam goa-goa, tapi Allah menutupi pandangan mereka kepada Nabi Ilyas, sehingga mereka tidak bisa menemui atau melihat Nabi Ilyas. Nah, falamma talal amr 'ala Ilyas, akhirnya ketika sudah lama urusan ini terjadi sama Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas melihat dan juga semakin melihat kaumnya semakin merajalela melakukan kemaksiatan. Akhirnya Nabi Ilyas kembali turun. Nah, di sini Nabi Ilyas itu dalam riwayat memang ada seorang nabi namanya Ilyasa. Ilyasa. Dia itu anak angkat Nabi Ilyas, Ilyasa bin Akhtub, yang menjadi nabi ketika diberikan mandat oleh Nabi Ilyas untuk melanjutkan dakwah Nabi Ilyas. Nah, Ilyasa ini yang selalu menemani Nabi Ilyas saat itu. Maka ketika keluar bersama Ilyasa, Nabi Ilyas disuruh, kau pergi, lihatlah di hari ini, pergi ke daerah ini, kemudian naiklah kendaraan, jangan kau pernah takut ketika melihat ada kendaraan hewan yang datang kepadamu. Maka ketika itu Nabi Ilyas tiba-tiba saat mau pergi, datang kepadanya seekor kuda yang warna kuda itu seperti warna api. Seperti warna api. Akhirnya berhenti itu kuda di hadapan Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyas menaikinya. Pergilah itu kuda yang ditunggangi oleh Nabi Ilyas. Sehingga Ilyasa ini memanggil, ya Ilyas, ma ta'murini, wahai Nabi Ilyas, apa yang akan kau perintahkan aku? Sehingga faqadhafa ilaihi al-Ilyas bikisai. Nabi Ilyas melemparkan atau meletakkan kepada Ilyasa itu pakaian itu seperti sorbannya dari atas kepada Nabi Ilyasa itu. Dan itu menjadi tanda kalau Ilyasa ini
menjadi khalifah daripada Nabi Ilyas untuk berdakwah kepada Bani Israel, dan itulah terakhirnya Nabi Ilyas ada di atas dunia ini. Memang banyak riwayat, ada yang mengatakan Nabi Ilyas wafat, ada yang mengatakan Nabi Ilyas tidak wafat, karena Allah yang mengangkat Nabi Ilyas dari manusia, sehingga terputus dari Nabi Ilyas itu kelezatan makan, kelezatan minum. Jadi kelezatan yang dilakukan oleh manusia itu dihilangkan oleh Allah kepada Nabi Ilyas, sehingga Nabi Ilyas alaihi salam itu menjadi manusia, bahkan juga menjadi raja langit dan bumi. Kata ulama ada 4 nabi yang masih hidup, 2 di langit, 2 di bumi. Yang di langit itu adalah Nabi Idris dan Nabi Isa. 2 yang di bumi itu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Walaupun Khidir itu masih terjadi khilaf, perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan bukan seorang nabi. Tapi kalau Nabi Ilyas itu tidak ada perbedaan pendapat, sebab Allah sendiri mengatakan wa inna Ilyasa laminal mursalin. Nah, Nabi Ilyas ini, Nabi Khidir masih hidup dan mereka di bumi. Yang di langit itu Nabi Idris, nama Nabi Isa. Nah, Nabi Ilyas ini sama Nabi Khidir, mereka diriwayatkan setiap bulan Ramadan selalu bertemu. Dan itu terjadinya setiap tahun selama bulan Ramadan sampai kapanpun. Sampai mereka berdua meninggal, yaitu ketika terjadinya kiamat, hancurnya dunia ini. Setiap tahun di bulan Ramadan mereka berdua bertemu di Baitul Maqdis. Bertemunya di Baitul Maqdis. Dan mereka berdua ini setiap tahun musim haji hadir, juga mengikut melaksanakan ibadah haji. Jadi setiap tahun, setiap ada musim haji, pelaksanaan ibadah haji, di situ ada Nabi Ilyas dan ada Nabi Khidir. Dan mereka ini, kata para ulama, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini, kalau Nabi Ilyas itu lebih banyak di daratan, kalau Nabi Khidir itu lebih banyak di lautan. Bahkan bisa dikatakan orang yang menjadi penguasa di daerah lautan itu Nabi Khidir. Kalau Nabi Ilyas sifatnya di daratan. Mereka berdua ini tidaklah bertemu, tidaklah berpisah, kecuali mereka membaca 4 kalimat. Jadi kalau bertemu pasti membaca 4 kalimat ini. Kalau berpisah pasti membaca 4 kalimat ini. Yang kata Abdullah bin Abbas, kalau orang membaca 4 kalimat ini di pagi hari dan di sore hari sebanyak 3 kali, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada dia dari yang namanya kebakaran, dari yang namanya pencurian, bahkan daripada segala keburukan, daripada segala kejelekan dan musibah. Bahkan 4 kalimat ini termasuk amalan untuk taisir rezeki, mempermudah urusan rezeki. Apa 4 kalimat tersebut yang selalu mereka baca ketika berjumpa dan berpisah? Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. 4 kalimat bismillah. Bismillah masyaallah, la yasukul khair, tidak bisa menggiring kebaikan illallah, kecuali Allah. Jadi orang tidak bisa berbuat baik kecuali Allah yang memberikan nikmatnya. Orang tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain kecuali Allah yang memberikan. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a, tidak bisa memalingkan keburukan illallah, kecuali Allah. Begitulah ada satu hadis, lau kanal insu wal jinnu
Kalau manusia dan jin berkumpul, baik dari manusia awal sampai manusia akhir, mereka berkumpul dijadi satu untuk memberikan kebaikan atau manfaat kepada kamu, tidak akan bisa kalau tidak ada ketentuan dari Allah. Begitupun sebaliknya, kalau semua manusia berkumpul ingin menghancurkan kamu, ingin menjelekkan kamu, kalau tidak ketentuan Allah tidak akan terjadi. Jadi kebaikan, keburukan terjadi itu karena ketentuan Allah. Kita memberikan kebaikan karena Allah yang memudahkan. Kita bisa jauh dari keburukan karena Allah yang memudahkan. Bukan karena apapun, tapi karena Allah. Bismillahi ma kana min ni'matin fa min Allah. Dan apapun yang nikmat kita dapatkan itu dari Allah. Kemudian tutup dengan bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bagus ini baca 4 kalimat ini. Baca di waktu pagi, baca di waktu sore sebanyak 3 kali. Biar kita selalu sadar segala sesuatu ini terjadi semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Bukti Nabi Ilyas masih hidup dari riwayat sahabat Anas bin Malik. Ketika Anas mengatakan, kami pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perperangan. Tiba-tiba aku mendengar ada suara, ada suara, yang mana suara itu mengatakan, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku termasuk umatnya Muhammad. Al-marhumah, yang mendapatkan rahmat. Al-maghfurilaha, yang diampuni dosanya. Al-mustajabulaha, yang diijabahkan doanya. Itu doa apa? Kalimat yang didengar oleh Anas, suara yang didengar oleh Anas. Sehingga faqalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Anas, undur mahadatul. Coba kau cari suara apa itu. Ternyata bukan hanya Anas bin Malik yang mendengar, Rasulullah juga mendengar. Sehingga Rasulullah menyuruh Anas bin Malik untuk mencari suara itu. Padakhaltu al-jabala, sehingga Anas bin Malik mencari sampailah ia naik ke atas bukit. Fa idza rajulun alaihi thiyabu bid, sampailah di situ Anas bin Malik mendapatkan ada seorang laki-laki menggunakan pakaian yang berwarna putih. Abyadur ra's wal lihyah, yang rambutnya putih, yang bulu jenggotnya putih. Maknanya sudah ubanan. Tuluhu akthar min 300 dhira. Tingginya orang tersebut lebih dari 300 dhira. 300 dhira itu kurang lebih 150 meter. Ini lebih dari 150 meter. Kita nyengok wong yang tinggi sekarang 2 meter lebih gitulah. Wow, tingginya kau. Ini 150 meter lebih. Kemudian falamma ra'ani, ketika orang laki-laki itu melihat aku, kata Anas bin Malik, dia berkata, anta sahibu Rasulillah, apakah kau ini sahabatnya Rasulullah? Yang dimaksud adalah, apakah kau ini sahabatnya Nabi Muhammad? Maka Anas bin Malik mengatakan, na'am, iya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, farji ilaihi, sekarang kau kembali kepadanya. Faqra'u as-salama minni, sampaikan kepada dia salam dari aku. Waqulluh, dan ucapkan kepada dia, hadza akhuka Ilyas yuridu an yalqaka, ini ada saudaramu yang bernama Ilyas ingin jumpa denganmu, ingin berjumpa denganmu. Akhirnya Anas bin Malik kembali
menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada Rasulullah ada salam dan dia kepengen berjumpa dengan kamu. Faja'a yamshi, akhirnya Nabi Muhammad berjalan ke atas itu bukit. Wa ana ma'u, dan Anas bin Malik mengatakan saya pun ikut bersama Nabi. Hatta idza kunna qariban minhu, ketika aku dan Rasulullah dekat dengan laki-laki itu Nabi Ilyas, tagaddaman Nabi wa ta'akhkhartu ana. Nabi Muhammad maju dan aku mundur. Jadi tidak ikut ngobrol. Dibiarkan oleh Anas bin Malik Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ilyas. Fatahaddatsa tawilan, akhirnya Nabi dan Nabi Ilyas itu berbincang lama, yang kata Anas bin Malik. Fanazala alaihima minas sama, sampai turun untuk mereka berdua dari langit ini syai'un, sesuatu yushbihu sufra, yang menyerupai nampan. Wa da'awani fa'akaltuhu ma'ahuma, dan mereka berdua, Nabi Ilyas dan Nabi Muhammad manggil aku, kata Anas bin Malik. Akhirnya aku ikut makan bersama mereka. Fa'idha fihima, ternyata di dalam wadah nampan tadi ada ikan, ada buah-buahan, ada macam-macam jenis makanan. Falamma akaltu qumtu fatanahaitu, ketika aku sudah makan, aku berdiri dan aku bergeser. Faja'at sahabah, tiba-tiba datang awan, fahamalathum, dan membawa Nabi Ilyas alaihi salam. Dan aku melihat putih pakaiannya tersebut sebelum naik ke atas langit tadi. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya Nabi Ilyas itu masih hidup sampai sekarang bersama Nabi Khidir. Bahkan dalam kitab Sawi ini, Tafsir As-Sawi, Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi mengatakan mereka berdua ini tidak akan mati kecuali di akhir zaman. Kapan? Di saat Al-Quran ini diangkat. Al-Quran ini diangkat. Makna diangkat apa? Tidak katik lagi yang baca Quran, tidak katik lagi yang peduli sama Al-Quran. Itu. Nah, kalau sekarang ini Al-Quran sudah diangkat, walaupun belum seluruhnya. Itulah yang Nabi Muhammad takutkan. Inna qaumi taqadu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku itu telah menjadikan Quran jauh. Jadi mahjur, hijrah, jauh dari mereka, dijauhkan. Jadi mereka hijrahnya dari Al-Quran. Apa makna hijrah dari Al-Quran? Waktu hijrah dari keburukan, ini hijrah dari Al-Quran. Siapa mereka? Yang ada hijrahnya dari segi bacaan. Tidak lagi dibaca itu Al-Quran, tidak lagi dibuka itu Al-Quran. Ada yang hijrah dari Al-Quran apa? Mereka membaca tapi tidak memuliakan itu Al-Quran, diletakkan sembarangan. Bahkan posisi Quran lebih rendah daripada kakinya, ditumpuk-tumpuk dengan buku-buku yang lain. Al-Quran paling bawah. Memuliakan Al-Quran sudah tidak ngerti lagi. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang memuliakan Al-Quran, tapi hijrah dari Al-Quran apa? Mengamalkan. Jadi isi kandungan Al-Quran tidak lagi diterapkan dalam kehidupannya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah sebutkan, tidak dipedulikan lagi. Seakan-akan Al-Quran ini sudah tidak lagi bisa dipakai. Mereka mengatakan ini kitab klasik, padahal adalah kitab klasik yang berlaku sampai kapanpun. Karena Al-Quran tidak terpengaruh dengan zaman, sebab Al-Quran itu akan abadi sepanjang masa. Sebab itu kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan karangan manusia, ada masanya. Ketika masa terbitnya sudah habis, maka orang tidak lagi akan bisa berpegangan. Tapi kalau kalam Allah tidak akan ada masa habisnya. Selama dunia ini masih ada, maka hukum Allah masih berlaku. Jangan jauh daripada yang namanya Al-Quranul Karim. Ini dakwah Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, kemudian ketika kaumnya mendustakan Nabi Ilyas,
fa innahum lamuhdharun, maka mereka akan dihadirkan untuk disiksa di neraka. Jadi Nabi Ilyas ini termasuk kaumnya yang mendapatkan azab, tapi cerita bagaimana Allah mengadab kaumnya tidak disebutkan. Berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, ada azabnya Allah ceritakan, dituruni ini. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka diazab, tapi tidak disebutkan bagaimana cerita Allah mengadab mereka. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah yang ikhlas, maknanya yang bertaubat. Yang bertaubat daripada mendustai Nabi Ilyas. Mereka mau beriman, itu mereka tidak mendapatkan azab di hari kiamat. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan azab kepada yang lain yang mau beriman sama Nabi Ilyas dan kepada Allah. Salamun ala Ilyasin, sebagai bentuk pertolongan kepada Nabi Ilyas dan pengikutnya. Inna kadzalika najzil muhsinin, beginilah cara kami membalas orang yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sebab Nabi Ilyas itu termasuk hamba-hambaku yang beriman kepadaku. Apa pelajaran dari Nabi Ilyas? Pertama, ketidakputusasaan Nabi Ilyas di dalam mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Dan nabi-nabi terdahulu di saat mengajak umat, yang pertama kali mereka ajak adalah untuk mengimani Allah. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam walaupun sempat menyendiri di atas bukit, tapi tidak lupa dengan kaumnya. Tetap kembali turun dan mengajak mereka untuk beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada lelah, tidak boleh ada jenuh di dalam dakwah. Kemudian Nabi Ilyas bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, selain ibadahnya, selain berbuat taatnya, karena segi dakwahnya. Makanya orang itu ada dua, ada orang soleh, ada orang muslih. Orang soleh itu untuk dia dewek, tapi kalau muslih untuk dia dan wong lain. Orang soleh pahalanya dia dewek yang dapat. Kalau muslih itu dia dapat pahala dan wong lain dapat pahala. Soleh itu orang yang memperbaiki dirinya sendiri. Kalau muslih itu orang yang memperbaiki orang lain. Berubah bentuk dari solaha menjadi aslaha. Nah, soleh dia dewek, muslih orang lain juga dapat. Nah, kita ini punya cita-cita, jangan terbatas hanya di orang soleh, tapi jadilah muslih. Tapi tidak akan bisa menjadi muslih kalau dirinya dewek belum soleh. Maka pertama, jadikan diri orang soleh. Setelah mencapai tingkatan soleh, jangan stop di tingkatan soleh, naikkan. Jadilah muslih yang bisa memperbaiki keadaan orang. Nabi, mereka soleh. Kemudian mereka menjadi muslih, memperbaiki keadaan umat. Jangan kita sibuk mengajak diri ini untuk masuk ke dalam surga, tapi lupa ngajak yang lain juga untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Kalau kita kepengen diri kita yang selamat, tapi yang lain tidak selamat, berarti kita egois. Sedangkan Nabi Muhammad yang dipikirkan bukan dirinya tapi umatnya. Nabi jangan mikirkan diri dewek, yang Nabi pikirkan adalah umatnya. Maka jangan pernah kita nih egois dengan mikir ke diri dewek. Biarlah, itu urusan wong, bukan urusan aku. Yang penting aku selamat, yang penting aku lah ya baik. Memang kita lah baik, tapi alangkah baiknya kalau kita pacak ngajak wong juga jadi baik. Kenapa? Karena kita ada kepedulian yang besar terhadap umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kenapa orang itu
banyak meninggalkan ngajak kebaikan kepada umat karena resikonya besar. Sehingga sebab itulah banyak diem jadi wong soleh, dak galak tingkatan jadi muslih. Apa sebab? Karena tingkatannya besar. Tengoklah Nabi. Dari Nabi Idris yang pertama kali Allah utus sampai Nabi Ilyas yang kita baca, mereka mendapatkan gangguan dari kaumnya, sampai terakhir kaget Nabi Muhammad diganggu, dihina. Kenapa? Karena muslih, ingin memperbaiki keadaan umat, mengajak mereka beriman sama Allah. Ada yang tidak senang, ada risiko. Memberantas kezaliman, memberantas kesyirikan, ada resiko. Sehingga banyak orang stop di makam soleh. Biar apa? Biar selamat dari resiko yang aku dapatkan. Mereka orang baik, tapi tidak sebaik muslih. Kenapa? Mereka siap mendapatkan resiko kalau sudah terjun untuk memperbaiki keadaan umat. Dengan apa? Menegakkan yang namanya keadilan dan memberantas yang namanya kezaliman. Makanya orang yang sudah berani mengambil resiko ketika mengajak umat untuk berada di kebaikan jauh dari keburukan, itu adalah orang yang lebih tinggi tingkatannya daripada orang soleh. Yang dia bukan hanya ingin mendapatkan pahala buat dirinya, tapi kepengen orang lain dapat pahala. Ini sulit nyari wong seperti ini. Tidak gampang mencari orang yang rela mendapatkan risiko hanya untuk urusan umat. Tidak mudah. Orang itu lebih banyak mikirkan diri dewek daripada wong lain. Sulit orang rela susah hanya untuk wong. Sulit. Apalagi orang yang dia rela bersusah untuk wong yang tidak dia kenal, yang tidak dia ketahui, bahkan melihat pun tidak pernah, bertatap muka pun tidak pernah, tapi dia rela, dia sulit, dia susah hanya untuk umat ini selamat. Tidak akan sulit, tidak akan mudah kita menemukan orang seperti itu. Maka jangan pernah kita mengkritisi, jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada muslih. Kenapa? Kita soleh pun belum, apalagi menjadi muslih. Luar biasa. Nah, inilah para nabi mendapatkan resiko karena mereka bukan soleh, tapi mereka adalah muslih. Orang yang memberikan kedamaian, memberikan kebaikan, memberikan ketenangan, bahkan memberikan manfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang banyak, yaitu umat ataupun manusia ini. Di urusan dakwah ini adalah urusan yang penting. Kemudian yang kedua pelajarannya apa? Jangan pernah takut kebaikan atau keburukan itu akan diberikan oleh orang kalau tidak ada izin dari Allah. Sehingga kata trauma itu harus dibuang. Trauma boleh, takut boleh, berwaspada boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena apa yang terjadi kepada kita dari keburukan tidak selamanya netap keburukan itu. Tidak selamanya netap. Aku kalau naik motor ini nyampak terus. Jadi aku trauma naik motor. Tidak selamanya naik motor nyampak. Itu hanya takdir Allah berapa kali naik motor nyampak. Bukan berarti selamanya wong naik motor pastinya nyampak. Yang membuat ketakutan, takut itu sifat yang bagus. Tapi yang harus kita cari, kenapa kita takut? Alasannya apa? Karena 2 kali nyampak jadi takut selamanya. Lolo. Keburukan akan terjadi, musibah akan terjadi biiznillah. Manfaat akan datang, kebaikan akan datang, rezeki akan datang biiznillah. Semua dengan izin Allah. Jadi jangan kita meragukan akan yang namanya kebesaran Allah. Dan juga jangan terlalu berharap kepada makhluk.
Jangan juga terlalu takut kepada makhluk. Berharap sama makhluk atau wong kayu. Dia pacak nganjuk aku duit, kalau tidak ada izin dari Allah tak bakal dapat duitnya. Lah, jangan berharap sama siapapun, sama manusia. Oh, ini baik sama aku. Jangan berharap 100%. Tidak segala kebaikan dia selalu datang sama kita. Mungkin berapa kali dia baik karena Allah mengizinkan dia untuk berbuat baik sama kita. Tapi tidak selamanya dia akan berbuat baik sama kita. Begitu juga jangan takut sama uang 100%. Kenapa? Mungkin dia pernah menyakiti kita sekian kali, tapi tidak selamanya. Sebab semuanya ada yang menentukan Allah. Semuanya ada yang menentukan, yaitu adalah Allah. Makanya kalimat itu selalu dibaca Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ketika bertemu. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su illallah. Bismillah, Masya Allah, makana min ni'matin wa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Di Masya Allah, kayaknya hal-hal yang berkaitan dengan selain Allah tidak boleh berlebihan. Takut jangan berlebihan, berharap jangan berlebihan. Sehingga Nabi ngomong khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya dalam segala hal yang tengah be. Tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu kurang. Tengah-tengah, normal baik. Jangan terlalu over, jangan juga di bawah normal. Hidup tenang, maka semuanya akan jadi baik. Besarkan harapan, besarkan takut hanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang paling berhak untuk diharapkan, yang paling berhak untuk ditakutkan cuma zat yang maha berkuasa, zat yang maha mampu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran dari Nabi Ilyas alaihi salam, itu resiko orang yang mengajak orang lain berbuat baik itu pasti akan dia dapatkan, tapi jangan putus asa, jangan menyerah. Yang kedua, kembalikan segalanya kepada Allah, besarkan harapan sama Allah, besarkan rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kisah Nabi Ilyas ini memberikan manfaat kepada kita gala-gala, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbal